Muhammadiyah menilai pemimpin tak berilmu sesatkan rakyatnya. Muhammadiyah sudah semakin muak dengan kondisi Indonesia saat ini. Apalagi di era sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi itu ternyata memang tidak menjadikan manusia semakin cerdas dan tidak menjadikan manusia semakin arif dan bijaksana. Sebaliknya, justru menyesatkan. Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa pemimpin yang berilmu mulai langka dan banyak muncul pemimpin yang justru tidak berilmu. Abdul Mu'ti mengatakan ada buku Franklin Foer yang berjudul World Without Mind atau Dunia Tanpa Otak. Tetapi kalau diterjemahkan secara bebas, dunia di mana manusia itu semakin bodoh justru ketika teknologi itu ada di dalam genggaman tangan. Fenomena ini menurut Abdul Mu'ti menjadi persoalan tersendiri ketika kita melihat kecenderungan umat termasuk di kalangan warga persyarikatan yang lebih memilih mengikuti informasi-informasi yang secara ilmiah maupun secara diniyah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kemudian kalau kita kaitkan itu dengan buku yang lain, The Death of Expertise, matinya kebakaran. Sekjen PP Muhammadiyah itu mengatakan bahwa di sana dijelaskan bagaimana sekarang ini manusia semuanya itu merasa bisa. Manusia kadang-kadang merasa semuanya tahu, padahal dia sebenarnya tidak tahu. Karenanya, Abdul Mu'ti teringat peringatan Nabi besar Muhammad SAW yang kalau dibaca dalam beberapa hadis itu dikelompokkan ke dalam ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya hari kiamat. Misalnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar yang di situ dijelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda-tanda kiamat itu. Abdul Mu'ti mengatakan bahwa dirinya mengira hadis ini mungkin penjelasannya ada di buku World Without Mind dan juga buku The Death of Expertise, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dari tangan pemiliknya, tetapi mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Sehingga ketika manusia itu tidak lagi menemukan orang-orang alim atau orang-orang yang berilmu, mereka kemudian mengangkat manusia-manusia yang bodoh dan tidak berilmu itu sebagai pemimpin. Dan pemimpin yang tidak berilmu itu kemudian ditanya banyak hal, dan karena dia merasa tahu, maka dia menjawab pertanyaan itu. Menurut Abdul Mu'ti, para pemimpin yang tidak berilmu inilah yang akhirnya memberikan fatwa tanpa ilmu. Pemimpin yang memberikan fatwa tanpa ilmu itu menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan orang-orang yang lainnya. Persoalan ini, kata Abdul Mu'ti, memang menjadi penting karena kadang-kadang di internal kita, di persyarikatan atau sebagian masyarakat yang lebih mengikuti fatwa individu atau di kalangan ustadz lebih sering dikatakan fatwa Google atau fatwa Facebook daripada fatwa Majelis Tarzih MUI atau lembaga yang punya otoritas kuat dalam memberikan fatwa. Sekjen PP Muhammadiyah itu mengatakan bahwa kita juga diingatkan Al-Quran untuk jangan mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmu terhadap sesuatu itu. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 36, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti mengenai sesuatu itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, daripada kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu atau kemudian merasa tahu padahal tidak tahu. Abdul Mu'ti mengatakan 2 kali Al-Quran mengingatkan kita untuk bertanya kepada orang yang berilmu di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang berilmu kalau kita tidak mengerti mengenai sesuatu. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak mengerti mengenai sesuatu.